Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunaruan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ini saya agak bingung nih, nanti mau masukin ini di segmen mana. Kayaknya sih akan saya masukin di segmen kabar dari mobil ya. Walaupun ini bukan dari mobil karena ini baru bangun. Ngelihat hasil Manchester City Chelsea ya. Teman-teman juga mungkin udah tahu, tadi semalam kita live dua pertandingan ya, untuk Manchester United melawan Leeds, lalu juga Fulham melawan Liverpool. Dan banyak yang bilang yuk kita lanjut ke Manchester City Chelsea, cuman saya bilang aduh udah capek sih, jam segitu ya, nggak bisa istirahat dulu. Jadi ya udah kita skip lah untuk yang Manchester City Chelsea ya. Dan ya tadi saya lihat hasilnya satu sama nih. Tadinya saya pikir bangun pagi ini akan dengar fans-fans Chelsea bilang udah nggak apa-apa, biarin aja kita kalah, yang penting Arsenal nggak juara gitu kan. Jadi saya berpikir ini kayaknya bakal bakal banyak fans Chelsea cari-cari alasan nih gitu. Tapi ternyata nggak kejadian ya. Ini lebih ke apa ya? eh Bingung nih, fans Chelsea bingung nih mau bereaksi bagaimana terhadap hasil ini gitu kan, karena hasilnya nggak optimal lah ya lawan lawan City gitu. Tapi lumayan bagus juga karena ini pertandingan di Etihad gitu kan, di Etihad bisa satu sama. Ya, hasil yang lumayan bagus. Dan saya lihat Manchester City juga banyak buang-buang peluang ya. Tadi saya cuma lihat untuk highlightsnya sih, jadi nggak lihat secara full pertandingan karena tadi kan saya bilang saya udah capek gitu. Untuk kemarin kita udah begadang untuk yang Arsenal jam setengah satu mulainya kick offnya kan. Terus tadi makanya saya untuk kemarin itu ya, hari Minggu kemarin saya hanya untuk love watchnya. Tadinya cuma mau Manchester United gitu kan tadi, tapi dari teman-teman banyak yang yuk lanjut lagi yuk, ya udah kita lanjut lagi untuk yang Liverpool ya. Dan yuk lanjut lagi untuk yang, ya udah kalau yang City Chelsea kayaknya enggak deh gitu karena jamnya udah nggak kuat gitu. Di akhir-akhir pertandingan Liverpool aja udah rada ngantuk-ngantuk. Tapi kita mau ngomong tentang ini dulu, sorry, kita mau ngomong tentang Manchester City Chelsea ya. Ini kalau kita lihat dari statistik nih sebenarnya ini kan mendukung ini apa pengamatan saya bahwa City ini banyak buang-buang peluang karena ini penguasaan pertandingannya banyak dari City ini kalau kita lihat. Tapi juga di babak kedua ini udah mulai kendor ya penguasaan pertandingannya City. Apakah mereka juga udah mulai kecapean? Ya kan ini mereka penguasaannya babak pertama nih. Ya, ini kalau kita lihat dari momentumnya berarti ini ancamannya banyak. Tapi di babak kedua ini ancamannya udah mulai sedikit nih. Ya, nih Chelsea udah mulai ada menguasai pertandingan walaupun nggak mengancam terlalu banyak nih kalau kita lihat ya dari secara momentum. Dan ini diperkuat dengan data statistiknya. Kalau kita lihat dari data statistik ininya, kita lihat babak pertama aja dulu ya. Kita lihat babak pertama nih penguasaan bolanya 68% dengan tendangan ke arah gawangnya 9. Ini Chelsea sama sekali tidak bisa melakukan tendangan apa yang on target, cuman bisa satu tendangan ke arah gawang ya. Ini dilakukan oleh Estevao menit 19 ya. Ini kalau nggak salah berhasil ditepis penjaga, berhasil diblok ya oleh defender gitu. Eh dan kalau kita lihat di babak kedua ini Chelsea mulai bangkit ya. Nah ini kan benar kan seperti saya bilang tadi, Chelsea mulai bangkit dengan mereka bisa menciptakan 1,54 expected goals di babak kedua. 7 tendangan ke arah gawang dan 3 yang on target. Artinya di babak kedua Chelsea ini bisa beradaptasi dengan permainan City dan secara efektif bisa meredam meredam permainannya City ini di babak kedua ya, karena berbalik, ini benar-benar berbalik nih di babak kedua. Dengan 7 tendangan ke arah gawang berbanding tadi di babak satu cuman satu ya, satu dan nggak ada yang on target. Ini 7, 3 yang on target. Sedang City yang tadinya di babak pertama bisa 9 tendangan ke arah gawang dengan 2 yang on target lalu bisa satu menjadi gol.
Di babak kedua ini hanya bisa menciptakan 5 tendangan ke arah gawang dan satu yang on target gitu. Jadi ini yang on targetnya siapa nih? Yang on targetnya oke, Dias ya, Ruben Dias. Oke, ya itu sih. Jadi ya intinya bahwa kalau menurut saya Chelsea di babak kedua ini bangkit ya, meredam permainannya City, atau mungkin bisa kita balik kalau memang kita mau melihatnya dari sisi positifnya City. Artinya ini City yang melempem gitu kan. Kalau kita ngelihat dari apa, semisal sebagai pendukung Manchester City, dilihatnya adalah City-nya yang melempem di babak kedua gitu, bukan Chelsea yang bangkit. Ya karena saya nggak nonton, saya nggak tahu. Saya hanya melihat dari statistiknya aja, ini antara di babak kedua antara Chelsea yang naik atau City yang mendelep gitu kan. Nah ini jadi ya, eh tapi ini artinya kalau untuk Arsenal kita sekarang 6 poin selisihnya, sekali lagi 6 poin. Tapi kita ngelihatnya dari blok dulu ya, kita ngelihatnya dari blok Januari. Jadi kita jangan lihatnya minggu per minggu. Ini kan saya juga udah ngomong dari November ya. November kan waktu itu, di akhir November banyak yang bilang kita membuang keunggulan 7 poin. Jadi keunggulannya berapa sih waktu itu? 5 poin ya. Jadi keunggulannya jadi ya jadi 5 poin. Kalau buat saya nggak seperti itu. Saya melihatnya blok November itu, kalau kita ngelihat secara keseluruhan November, kita menambah keunggulan dari Manchester City itu 1 poin, karena di awal November kita keunggulannya 4 poin. Tapi di blok Desember itu turun ya, karena di blok Desember itu kita keunggulannya di awal Desember itu 4 poin. Di akhir Desember itu di awal Desember itu 5 poin, di akhir Desember itu keunggulan kita 4 poin. Walaupun banyak yang melihatnya itu di akhir Desembernya tuh. Akhir Desembernya kan kita selisihnya 2 poin lalu naik jadi 4 gitu. Nah, itu saya ngelihatnya lebih keseluruhan blok Desember kita bukan naik tapi turun ya, karena dari 4 poin dari 5 poin jadi 4 poin di awal Desember, di akhir Desember. Dan sekarang kita di awal Januari kita selisihnya 4 poin. Saya nggak mau lihat dulu nih 6 poin ini. Saya ngelihatnya nanti di akhir Januari. Ya di akhir Januari apakah kita bisa mempertahankan ini 6 poin, atau intinya adalah titik pembandingnya untuk Januari ini adalah 4 poin ya di awal Januari. Jadi nanti gimana di akhir Januari, kita nambah atau berkurang dari 4 poin ini. Kenapa saya ngelihatnya per blok ini? Karena kalau ngelihatnya per minggu, ini kan liga ini kita ngelihatnya sebenarnya liga ini maraton ya. Jadi liga ini adalah siapa yang paling konsisten selama satu musim. Jadi makanya saya nggak ngelihat minggu per minggu, karena kalau minggu per minggu ada game yang mungkin lagi nggak oke, ada game yang pemainnya cedera, bla 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 gitulah ya. Dan ini saya bukan hanya ngomong Arsenal, kita ngomong semua tim. Jadi makanya saya lebih melihatnya adalah per blok gitu, untuk membagi musim ini per bulan gitu. Jadi bukan per pertandingan tapi per bulan ini hasilnya bagaimana dalam 1 bulan, dalam blok 1 bulan. Dan ya ini kita tunggu nanti di akhir Januari apakah kita bisa menambah keunggulan dari 4 poin ini. Di sisi lain juga di 4 besar ya, perburuan 4 besar ini juga semakin memanas. Karena kalau kita lihat sebentar, kita ngelihat di tabel ya, sebentar. Ini kita ngelihat di tabel di peringkat 4 ini. Saya rasa sih mungkin kalau kalau Aston Villa bisa tetap stabil ya, Aston Villa bisa tetap stabil. Saya rasa sih peringkat 1 2 3-nya ini adalah Arsenal, Manchester City, Aston Villa. Ini feeling saya selama Aston Villa bisa menjaga kestabilan ya. Feeling saya ini 3 ini akan stay di peringkat 3. Nah, ini berarti yang akan menjadi rebutan adalah peringkat 4. Nah, ini kalau kita lihat dari poin peringkat 4 ini tipis banget ya. Menurut saya sih sampai peringkat 14 nih. Sampai Crystal Palace yang mereka 27 poin ya. Menurut saya sih masih bisa untuk merangsek ke 4 besar. Ya, jadi menurut saya ini dari sampai Crystal Palace sampai peringkat 14 ini, karena bedanya sedikit-sedikit ya.
walaupun kalau kita total dari Liverpool 34 poin, Crystal Palace 27 poin, ini bedanya 7 poin. Tapi kalau kita lihat tipis-tipis nih, bedanya 1 poin, 2 poin, maksudnya antar peringkatnya bedanya tipis-tipis. Jadi menurut saya ini peringkat 4 ini masih bisa direbut oleh sampai dengan Crystal Palace. Ya, jadi sampai peringkat 14 ini masih punya kesempatan untuk masuk ke peringkat 4, dan ini menurut saya akan panas banget ini ya. Liverpool, Chelsea, United, Newcastle, Spurs. Ya, ini yang saya rasa punya punya ambisi untuk kembali ke Liga Champions, dan mungkin kalau tim-tim Inggris musim ini mainnya juga bagus di Eropa, kita mungkin bisa dapat lagi untuk yang slot di peringkat 5 ya. Peringkat 5 ini mungkin bisa jadi slot untuk Champions League lagi, melihat nanti performa tim-tim Inggris di Champions League, Europa League sama Conference League gitu kan. Dari 3 kompetisi ini kalau tim-tim Inggris mainnya bagus, peringkat 5 saya rasa bisa nih untuk jadi peringkat Champions League lagi gitu. Jadi ya, ini perebutannya mungkin untuk peringkat 4 dan 5 ini akan sangat panas ini, terutama ini dari 3 klub, 4 ya. 4 klub tradisional Big Six kita, Chelsea, United, Liverpool dan Spurs ya. 4 tim tradisional Big Six kita ini menurut saya akan mati-matian untuk berusaha untuk dapat Champions League. Nah ini, dan menurut saya mungkin hanya tinggal tersisa 1 atau maksimal 2 spot ya, ini dengan peringkat 5 menunggu hasil pertandingan Eropa. Ya itu sih, jadi ya hasil yang bagus lah untuk Arsenal di game week ke-20 ini ya. Jadi di game week ke-20 ini hasil yang cukup positif. Ya, terima kasih Chelsea gitu kan. Kemarin saya ditanya nih, kalau Chelsea menang gimana? Apakah akan kasih selamat? Ya, ini saya mengucapkan selamat dan terima kasih untuk hasil imbangnya. Tapi saya rasa ini juga masih jauh lah ya, masih liga masih jauh. Kita nggak bisa terlalu berleha-leha juga. Next kita masih akan ketemu Liverpool, dan saya rasa itu juga bukan pertandingan mudah, walaupun kita akan ketemu mereka ini nanti di Emirates. Tapi ya, sekali lagi ini bukan pertandingan yang mudah ya. Jadi ini menurut saya akan menjadi pertandingan yang tetap akan akan keras ya melawan Liverpool gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu teman-teman. Terima kasih nih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga suka udah nonton sampai sini nih, pasti kalian suka konten saya, boleh dipertimbangkan untuk menjadi member juga ya. Oh ya, jangan lupa di Hype juga ya. Ini di bawah ini sekarang kita ada feature Hype, bisa dibantu Hype juga nih teman-teman ya untuk channel kita. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.